Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian pagi hari ini? Alhamdulillah, Bapak harap kalian sehat-sehat semuanya ya. Tidak ada sakit. Jaga kesehatan. Kesehatan itu utama. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum menempuh pelajaran hari ini dan materi yang baru. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Ya, di sini Bapak akan mengecek siapa saja yang tidak masuk di hari ini. Bapak akan mengabsen terlebih dahulu mahasiswa siapa yang tidak masuk di hari ini. Oke, alhamdulillah semuanya hadir semuanya. Jangan patah semangat ya di tengah pandemi COVID-19 ini. Seperti ini, semoga kalian bisa semangat belajar dan sehat selalu supaya kita belum bisa bertatap muka. Sebelum kita melanjutkan materi pagi hari ini, pada siswa yang belum tertib di depan atau di atas mejanya, silakan ditertibkan terlebih dahulu. Dan kalau ada sampah di kanan kirinya, silakan diambil dan dibersihkan terlebih dahulu. Supaya kenapa? Supaya kita belajar bisa tenang dan nyaman dan bersih. Dan yang paling utama itu an-nadofatu minal iman. Ya anak-anak, materi kita pada pagi hari ini tentang sujud syukur dan sujud tilawah. Sini ada tentang pengertian sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan karena mendapatkan nikmat atau karena musibah terhindar dari bahaya. Sini Bapak akan membahas sedikit tentang pengertian sujud syukur. Sujud syukur adalah salah satu bentuk atau cara umat muslim berkomunikasi dengan Tuhan. Manusia dapat melimpahkan segala keluh kesah dalam hatinya saat berada dalam posisi sujud menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa dalam Islam. Ternyata terdapat beberapa macam jenis sujud yang perlu Anda ketahui. Yang selanjutnya, hukum sujud syukur. Hukum sujud syukur, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kewajiban kita bagi hambanya, sedangkan mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sujud syukur adalah sunnah. Nah, di sini ada sebab-sebab sujud syukur. Yang pertama, karena
mendapatkan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mendapatkan kabar gembira atau berita menyenangkan. Yang ketiga, terhindar dari bahaya yang akan menimpanya. Yang di sini Bapak akan menjelaskan pembahasan sedikit tentang sebab-sebab sujud syukur. Sujud syukur ialah salah satu sujud ungkapan rasa bersyukur dan bahagia atas kenikmatan yang baru saja diperoleh atau kebahagiaan atas dihindarkannya diri dari berbagai mara bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud ini dilakukan secara spontan dan hanya satu kali. Dari Abu Bakrah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila mendapat sesuatu yang menyenangkan atau diberi kabar gembira, segeralah beliau tunduk sujud sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rawahu Abu Daud. Nah, di sini ada syarat tentang sujud syukur. Yang pertama, sujud dari hadas dan najis, baik badan, pakaian maupun tempat. Yang kedua, menghadap kiblat sebagaimana sholat jika mengetahui arah kiblat. Yang ketiga, menutup aurat. Rukun-rukun sujud syukur. Yang pertama, niat. Yang kedua, takbiratul ihram yang berbunyi Allahu Akbar. Yang ketiga, sujud. Dan yang keempat, duduk sesudah sujud. Yang kelima, salam sesudah bangun dari sujud. Yang terakhir, tertib. Nah, di sini ada tentang bacaan tentang sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqa sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi tabarakallah ahsanul khaliqin. Dan artinya, wajahku bersujud kepada Zat yang menciptakannya, yang membentuknya, dan yang memberi pendengaran dan penglihatan. Maha berkah Allah sebaik-baiknya pencipta. Rawahu Ahmad, Abu Daud, Hakim, Tirmidzi, dan Nisai. Nah, di sini ada tentang ayat-ayatnya. Selanjutnya, di sini ada pengertian sujud tilawah. Pengertian sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat-ayat tertentu dari Al-Quran. Ayat-ayat tersebut dengan sajadah. Di sini Bapak akan membahas sedikit tentang pengertian sujud tilawah itu gimana. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan seseorang karena membaca atau mendengar bacaan Al-Quran yang bertemu dengan ayat sajadah, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Jika kita melaksanakan sholat berjamaah lalu mendapati imam sholat jamaah tersebut sujud karena membaca ayat sajadah, maka
makmum atau orang yang mendengarkannya mengikuti imam tersebut. Hukum melakukan sujud ini adalah sunnah. Selanjutnya di sini ada sebab-sebab sujud tilawah. Sujud tilawah sunnah dilakukan ketika mendengar atau membaca ayat-ayat sajadah. Di sini ada syarat sujud tilawah. Yang pertama ada sujud dari hadas dan najis. Yang kedua menutup aurat. Yang keempat menghadap kiblat. Dan yang keempat setelah mendengar atau membaca ayat sajadah. Dan yang selanjutnya di sini ada rukun sujud tilawah. Di sini yang pertama ada niat melakukan sujud tilawah. Yang kedua takbiratul ihram. Yang ketiga sujud sekali di awal tanpa membaca tasyahud. Yang keempat salam. Dan yang terakhir tertib. Tata cara sujud tilawah. Cara melaksanakan sujud tilawah ada dua macam, yaitu di luar dan di dalam. Tata cara sujud tilawah di dalam sholat. Jika sholat sendiri ketika membaca atau mendengar ayat sajadah, maka langsung takbir tanpa mengangkat tangan dan sujud sekali, kemudian berdiri kembali melanjutkan bacaan ayat tadi dan meneruskan sholat. Mungkin materi itu dulu yang Bapak sampaikan. Mungkin di pertemuan selanjutnya kita akan mengulang lebih dalam materi ini. Ya. Di sini Bapak tidak akan memberikan tugas kepada kalian semuanya. Habis ini silakan dipelajari materi yang Bapak sampaikan, dan besok Bapak akan tanyakan lagi tentang poin-poin yang Bapak sampaikan materi di hari ini, ya. Mungkin hanya ini dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.